Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat ya, Prof ya. Sehat, cuma agak ngantuk sedikit. Masya Allah, nggih, Prof. Iya. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana atau gini, lihat di buku 60 menit terapi sholat pagi halaman 92-93. Ya, gini ya. Pada alinea 2 itu saya tulis ya, Nabi itu sholatnya lama apa pendek? Masya Allah lama, lama sekali, Prof. Saya baca di sini. Luar biasa. Jadi, tapi kalau disebut jawabnya Nabi itu sholat lama, jawabannya kurang tepat, Mas. Masya Allah. Kenapa, Prof? Jawabannya ya sering lama, tapi pernah pendek. Tidak selamanya, itu perlu dicatat. Gitu. Tidak selamanya ya, Prof. Masya Allah. Nah, memang Nabi itu pernah membaca ini dalam satu rakaat itu membaca Al-Baqarah yang isinya 286 ayat, ya. Ditambah surat Ali Imran yang isinya 200 ayat. Berarti 286 sama 486 ayat. Ditambah surat An-Nisa itu 176 ayat, ya. Masya Allah. Berarti itu yang panjang, Prof ya? Itu satu rakaat. Jadi sepanjang 6 juz lah. 662 ayat, Prof. An-Nisa itu hampir 6 juz. 6 juz kan. Itu satu rakaat. Satu rakaat saja. Ya, satu rakaat. Allah. Ya. Tapi jangan digambarkan itu seperti itu terus. Kalau gitu terus kan kaku hidup ini. Ya. Kan kaku. Tapi Nabi itu kondisional. Kalau hal-hal tertentu ya pendek-pendek. Tidak tanggung-tanggung. Ayo surat Az-Zalzalah itu isinya berapa? Isinya 8. 8 ayat. Itu aja ya? Itu dipotong jadi 2 loh. Boleh. Rakaat pertama itu separuh, rakaat kedua separuh. Masya Allah. 4 tuh. Nah, iya. Prof, itu menunjukkan apa kalau Rasulullah pernah sholat panjang? Ya, lihat-lihat waktu, lihat pertimbangan tertentu tuh. Kondisional berarti. Iya. Masya Allah. Ya, ada pertimbangan apa? Ya umpamanya saja kita hidup di masyarakat yang masyarakat itu belum kuat lah sholat lama-lama. Oke. Kan tidak bijaksana toh, Mas. Nggih. Orang situ minta, Pak, sholat tarawihnya kalau bisa itu setiap rakaat itu qul huwallahu aja ya, Pak ya, gitu. Karena kami belum biasa, Pak. Ini duduk saja kita masih penceng. Masya Allah. Nah kan bijaksana kita. Masa dipaksakan? Gitu. Tapi kalau komunitasnya itu memang komunitas yang sudah sepakat panjang ya tidak apa-apa. Nah Nabi yang sholat kayak gini itu sudah ada kesepakatan. Ngonten, Prof. Nanti lama ya, sebab sholat jamaah nggak boleh lama-lama. Seperti yang saya dengar di Blitar? Oh Blitar kan cepat toh. Iya, cepat itu. Cepat itu, enggak usah dibahas kalau itu. Iya toh. Iya. Bahas apanya? Kita bahas apanya? Rakaat sholat yang seperti itu kita cari pembenarannya lewat mana? Susah saya. Gitu. Tapi saya menghormati saja. Iya. Ya itu ya. Masya Allah. Ini yang di Magetan itu saya dengar itu. Kemarin saya ada yang bagian jemput saya kuliah subuh itu memberitahu, Pak saya absen. Kenapa? Saya sholat tarawih yang semalam itu khatam 30 juz. Oh, nggih. Satu malam, Prof. Masya Allah. Di pondok itu, Prof ya? Iya, tidak tahu di pondok mana itu. Namanya pondok. Itu ya. Nah itu boleh-boleh saja, kenapa? Tidak mengganggu orang dan itu pilihan-pilihan orang. Siangnya ya kerja ya mencari nafkah untuk keluarganya. Kemudian istrinya setuju ya tidak apa-apa. Dan sepakat ya jamaahnya. Sepakat. Jadi lihat-lihatlah. Lihat-lihat. Kita ini Islam itu kan ngomong orang selama tidak melanggar aturan. Jadi kita bisa elastis pada yang sunnah-sunnah ini. Oh. Kita agak lunak kepada yang sunnah-sunnah begini. Gitu. Umpamanya puasa.
puasa ditawar ndak bisa. Pak gini ndak kuat Pak sehari. Kalau bisa itu sampai jam 4 aja Pak. Masya Allah. Nggak bisa. Itu toh nggak bisa. Iya. Jangan niru orang di Eropa yang ketemu saya tuh nggak mau salat 5 waktu. Wonten Prof. 3 saja. 3. Nah, katanya ya saya kira Allah sudah cukup kok kalau cukup kalau 3 itu. Oh, enggak bisa. 3 kecuali kalau 3-nya itu 3 dibagi-bagi. Itu kalau zuhur, asar gandeng, isya maghrib gandeng, subuh memang 3. Seperti di Iran. Iran kan 3. Nah, oke ya. Iran 3 ya. 3. Jadi Berarti penganut subuh, kemudian zuhur, asar digandeng, kemudian maghrib, isya digandeng. Kita kan sering melakukan juga Mas Lumi. kalau di Kosor Nah, iya toh. jamaah. Lah sama kalau pergi ke Magetan, pergi ke Madiun kan ya itu toh yang kita lakukan. Di jamak ya. Ya, iya, Bahkan ada jamak, di Kosor. jamak dan kosor toh. Iya. Iya. Tapi kan bukan setiap hari, Bro. Lah kalau dia pindah-pindah, Oke. seperti saya di Amerika, Oh, saya hampir 3 selama di Amerika. Tiga waktu. Prof. Iya. Masya Allah. Berarti Nah saya umpamanya saya di Houston, itu saya 3 hari, kan boleh itu sampai 3 hari. Setelah itu musafir kemudian, ya, ya, iya toh, kemudian saya pindah lagi, perjalanan naik pesawat ke Kanada, toh, saya 3 hari. Jadi praktis di Amerika itu sekitar 50 hari itu saya yang 3 waktu 3 waktu. 3 waktu untuk 5 5 sholat. 5 sholat, 5 kewajiban sholat itu. Nah itu ya. Sekarang bolehkah kita ini ibadah yang begitu-begitu panjang dan sebagainya itu terus membuat istri kecewa? Tidak boleh. Ngamuk. Tidak paham toh? Tidak boleh. Karena kita itu punya kewajiban ganda. Kewajiban menyenangkan Allah, kewajiban menyenangkan istri, menyenangkan suami. Sekarang kalau istri bilang, Pak, aku engko dalu saya full ya sholat malam kalau ngaji ya, terus suaminya bilang janganlah gitu, ya enggak boleh. Maka puasa sunnah itu tidak sah bagi seorang istri jika suaminya tidak menyetujui. Ya. Masya Allah. Sudah walaupun niatnya benar, tidak makan, berbukanya benar, sahurnya benar, tetap tidak sah kalau tidak disetujui Oleh suami gitu loh ya. Apalagi suaminya butuh ya. Nah iyalah. Kecuali kalau suaminya tidak apa-apa, tidak apa-apa sudah. Ibadah, nah, saya titip doa saja, saya tidur. Iya. Tidak apa-apa, memang capek kok dia cari nafkah kok. Jangan dihina. Dia seharian capek. Nah coba sekarang bagaimana kelakuannya Nabi. Ini yang saya maksudkan, bagaimana Nabi itu ya ibadah, ya menghargai istri. Gitu loh. Ya ibadah yang menghargai istri. Nah, coba silakan dibaca Mas Ishak, yang alinea 3 halaman 82 itu. 92 ya, Pak? 82. 92. Ya. Atak bercerita, aku dan Ubaid bin Umar bertanya kepada Bukan Aisyah. Umar ya, Umair. Umair ya. Masya Allah. Aku dan Ubaid bin Umar bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang paling menakjubkan pada diri Rasulullah? Masya Allah. Kan ini orang luar yang tanya toh. Okay. Selama kamu menjadi istri itu, menurut kamu yang paling menakjubkan itu apa Nabi itu ya? Seseorang. Ya, terus dijawab, Aisyah menjawab sambil menangis. Masya Allah. Suatu malam ia bangun dan berkata, wahai Aisyah, izinkanlah aku beribadah kepada Tuhanku. Lalu aku menjawab, aku ingin tetap dekat denganmu, tapi aku juga senang dengan apa yang membuatmu senang. Aisyah berkata lagi. Beliau kemudian berwudu dan sholat sambil menangis sehingga air matanya membasahi pangkuan dan tanah. Jadi perhatikan di situ. Untuk sholat malam dia pamit siapa? Istrinya.
Ya toh? Selevel Rasulullah ya. Nah, Prof, iya ya? toh. Masya Enggak selutur-selutur. Jangan maunya sendiri. Allah. Wanita itu dititipkan Allah melalui bapaknya, toh diserahkan ke kita. Itu disuruh membahagiakan, disuruh menyenangkan, dihargai, gitu loh. Jangan seenaknya sendiri mentang-mentang ini ibadah ini Allah. Jangan melawan panggilan Allah. Nah, panggilan Allah juga nyuruh menghormati istri. Nabi ini kita niru siapa tuh? Masya Allah. Kan ini pamit toh. Jadi sampai Aisyah itu enggak tahu nangisnya Aisyah karena apa. Bisa aja nangisnya Aisyah karena ibadahnya yang panjang, atau bisa aja nangisnya Aisyah itu begitu engkau itu menghormati aku. Ya toh? Jadi kita selama ini membaca hadis ini kan hanya yang dikagumi kan sholatnya Nabi. Nggih. Tapi kita kan tidak mengagumi betapa Nabi itu pamit kepada istrinya. Lalu istrinya bilang, toh Aisyah, sebetulnya saya itu ingin tetap Nabi mendekap saya malam-malam begini. Saya senang. Tapi karena kalau Nabi itu senang juga ibadah, malam-malam begini beribadah, ya saya senang melihat engkau senang. Ya silakan. Masya Allah. Andaikan ya, jangan Nabi sama saya saja. Saya yakin Nabi juga menghargai. Tapi karena Aisyah mengatakan, saya sebetulnya ingin mendekapmu wahai Nabi. Ya. Tapi kalau kamu memang senang juga menyembah Allah malam-malam begini, ya tidak apa-apa, saya juga ikut senang. Saya itu senang ketika engkau senang, ya tidak apa-apa. Ini juga menunjukkan kemuliaannya Aisyah ini. Padahal Aisyah kan masih muda, masih muda dan cantik ya. Itu ikhlas. Mawaddahnya masih tinggi. Iya, lalu kan gitu toh. Terus cerita itu, ya itulah Nabi itu, dia sambil nangis ya. Setelah itu setelah pamit saya, katanya Aisyah, kemudian diwudu, kemudian sholat itu menangis gitu. Sampai sajadahnya itu basah. Masya Allah. Jadi ya tanahnya berarti air mata banyak. Masya Allah. Terus Bilal datang mengumandangkan adzan. Sampai subuh berarti nggih? Ya iya toh. Bilal adzan. Setelah adzan, mungkin sebelum sholat ini ya, karena nggak ada keterangan, Bilal bertanya kepada Rasulullah, mengapa Nabi kok matamu mata Anda kok matanya Tuhan kok ini Menangis. merah gitu, kok menangis? Apa sih yang membuat engkau susah ini Nabi? Kalau engkau punya dosa kan sudah Allah sudah mengumumkan bahwa dosamu itu diampuni yang kemarin, bahkan dijamin yang akan datang pun diampuni. Apalagi yang buat kamu suka itu? Ya Nabi menjawab, selama ini saya ini rasanya kurang bersyukur pada Allah. Masya Allah. Rasul. Iya. Yang sudah dijamin ya Prof. Rasanya saya ini kurang bersyukur pada Allah. Ya syukur itu ya berarti menggunakan malam untuk yang benar. Terus cerita juga. Saya ini cerita Nabi itu. Ini loh Bilal ya. Sebelum kamu adzan itu Jibril datang sebenarnya itu. Nah ini dia. Ya. Lalu Jibril itu membawa wahyu yang ada di dalam surah Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ard. Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil
albab. Allah. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, ya, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Bisa saja tangisan Nabi itu ya syukurnya ya. Mungkin Nabi merasa saya kok kurang ini ya, kurang sungguh-sungguh memikirkan ayat-ayat Allah ini, gitu loh. Karena di sini ada penciptaan langit dan bumi itu sebenarnya banyak pelajaran. Ada malam, ada siang, ada kadang malamnya pendek, ada kadang malamnya panjang itu. Makanya dalam Quran itu tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil laili. Engkau memasukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Itu apa maksudnya? Itu maksudnya kadang-kadang jatah malam itu kan sekian aslinya ya. Tapi dimasukkan ke zuhur di siang, berarti malamnya kan jadi pendek. Iya. Tapi ada juga kadang-kadang itu yang malamnya itu panjang, siangnya itu panjang, ya bener toh? Siangnya itu pendek ya, terus malamnya yang panjang. Itu loh. Kayak mamanya di Eropa itu maghrib itu jam 10. Jam 10 malam. Panjang berarti siang. 10 malam. Subuhnya jam 3. Oh iya. Loh, itu berarti Allah memasukkan jatah waktu siang itu ke dalam malam. Makanya di dalam surat Ali Imran itu Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Tulijul laila fin nahar, engkau memasukkan jatah malam. Nah, Nabi menangis kenapa itu? Bisa saja Nabi memikirkan karena Nabi itu saya enggak boleh sih kalau sholat malam ini kok. Saya ini bukan karena dosa-dosa gitu. Yang saya tangisi itu saya ini kurang bersyukur lah gitu loh. Tapi bisa juga karena di dalam tafsir itu memang orang yang bisa mengambil pelajaran dari pergantian malam dan siang itu hanya orang-orang yang cerdas. Masya Allah. Ya, orang yang tafakkur yang memikirkan. Maka bisa saja Nabi menganggap saya ini kurang cerdas menangkap makna ayat ini. Gitu. Jadi terus itu ceritanya Nabi Muhammad kepada Bilal. Terus Bilal diberitahu, gini Bilal ya, rugi dan akan binasa, rugi dan masa depannya tidak baik. Bagi orang yang membaca ayat yang indah seperti ini kok tidak ikut menangis. Wah, Masya Allah. Nah gitu ya, sungguh celaka orang yang ini tapi tidak merenungkan. Itu. Yang membaca tapi tidak merenungkan. Tidak merenungkan. Nah, ya. Nabi saja begitu, apalagi saya. Bilal aja ditegur gitu, apalagi kita. Jadi makanya saya selalu mengatakan kepada orang-orang pada bulan Ramadan ini, silakan itu khatam Quran. Tapi jangan sampai setelah khatam Quran itu tidak ada satupun ayat yang nyantol untuk dipikirkan. Ya kan? Jadi lebih utama mana, Prof? Khatam atau mengkaji satu ayat tapi penuh dengan pemaknaan, perenungan, atau gimana, Prof?
Ya jangan ditimbang-timbang gitu. Oh ngoten nggih. Nanti kalau alirannya lebih baik satu dan direnungkan, akhirnya seumur hidup tidak pernah khatam. Berarti dua-duanya harus dijalankan ini ya. Ya, jadi makanya saya katakan, ya khatam ya khatamkan. Tapi masa usahakan, masa setelah khatam itu satu pun ayat nggak ada yang nyantol. Nggih. Itu loh. Jadi namanya ada program takhtim, ada program tadabbur. Tadabbur. Makanya Abu Darda itu memang tipe orang yang suka kualitas ya. Maka Abu Darda mengatakan, bagi saya kamu menggunakan otakmu berpikir itu 1 menit itu lebih baik dari kamu sholat sepanjang malam. Ya. Ibnu Abbas juga mengatakan kalau kamu sholat rakaatani muqtasidatani fi tafkirin khairun min alfi salatin wal qalbu sahid. 2 rakaat yang kamu kerjakan dengan yang merenungkan tadi ya. Itu lebih baik daripada 1000 rakaat dan hatimu tidak sambung. Nah di Indonesia jangan yang khataman Quran, yang wanti segala itu jangan diolok-olok. Bukan saya nggak mengolok-olok enggak, tapi masa 1 juz itu tidak ada satupun ayat yang direnungkan. Iya. Nyantol gitu. Masya Allah. Ya kan gitu. Ya carilah ada di hari kan diambil aja diacak ya. Oke lah ini. Saya buka tafsir, buka Quran terus ini direnungkan. Diangen-angen sampai 2 bulan. Lama lah merenungkan itu, menemukan mutiara gali itu enggak gampang. Oh di Freeport aja itu untuk ngambil emas itu harus bikin kota dulu di bawah gunung 2,5 kilo dari permukaan laut, permukaan Di dalam tanah. Kita jadi itu harus menggali 2,5 meter, 2,5 kilometer ke dalam. 2,5 kilometer. Iya, kedalamannya itu. Karena di situ baru ada emas. Jadi menggali emas itu ya energi gitu. Lagi menggali Quran ya tambah nemen. Oh nilainya. ya, value. Ya gitu ya. Rasulullah saja begitu merenungi sampai kemudian menangis. Nah kalau kita ya apa kita yang kemudian menangis itu kan tidak wajib toh. Jangan targetnya menangis gitu. Lalu dipaksa-paksa menangis ditetesi Air. enggak. obat mata. Tapi ada tangis itu kan simbol bahwa ada perubahan pemikiran, ada sentuhan loh. Itu loh. Jadi masa itu satu juz itu enggak ada satu ayat pun yang bisa menyentuh. Maka bisa saja ketika membaca 1 juz itu dibuka Quran dan terjemahnya diacak saja enggak apa-apa lah. 1 atau 2 atau dibaca 10 itu kemudian dicari 1 yang mengena. Itu. Contohnya maunya gitu ya. Baca ayat 1 juz terus. Ada ayat wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kamu menghitung-hitung harta orang yang lebih kaya dari kamu, yang sederajat dengan kamu. Kamilah yang membagi itu saya. Yang membagi itu saya kata Allah. Orang itu saya beri lebih dari kamu, ya sudah itu saya yang bagi. Jangan kamu itu mengangan-angan itu kenapa-kenapanya gitu. Nah itu diangan-angan terus. Di bulan bala ini sampai nanti ya Allah. Dia satu kelas dengan saya loh. Dulu itu lebih pinter ya Allah. lebih dulu tuh kuliahnya itu sering kali ujiannya sebelah saya itu jejak aku kok. Contoh. Iya, udah cepet po. Nah sekarang kok ya nasibnya lebih moncer gitu ya. Itu Allah mengatakan jangan begitu. Nahnu qasamna bainahum. Itu saya yang bagi itu. Kamu masa enggak ikhlas di saya yang ngatur? Allah. Apa ingin kamu yang ngatur rezeki itu? Kamu sendiri. Kamu yang bikin sendiri, bikin laut sendiri, terus bikin hewan sendiri, terus kamu bagi-bagi gitu maunya gitu. Nah ini kan seluruh yang saya bagikan milik saya. Ya, apa terserah saya. Ya.
Oke, jangan. Wala tatamannaw ma faddala. Ada asik sekali ayat itu. Aku Itu yang surat membagi. apa, Prof? Wala Itu di surat Al-Baqarah ingat saya ya. Surat Al-Baqarah nanti saya tunjukkan ya. Saya tempatnya apa tapi apa surat Al-Baqarah atau ini ya. Nanti akan saya jelaskan. An-Nisa ya Prof ya. Ya An-Nisa mungkin Ayat ya. 32. An-Nisa 32 ya. Iya. Masya Allah. Iya An-Nisa agak di halaman sebelah kanan gitu ingat saya itu. Masya Allah. An-Nisa berapa? Ayat 32 Prof. 32. Mikir satu ayat saja ketemu yang seperti ini. Luar biasa. Nah inilah bener nih, karena sebelah kanan sini tuh. Oh nggih sebelah kanan. Urutan sebelah kanan sini. Masya Allah. Saya ingat, saya beri tanda, saya garis bawahi kok ini. Allah. Terus saya tulis di sini, saya tulis besar, Li jangan iri. Pembelajaran gitu ya. Iya saya tulis di sini, Ali jangan iri loh. Saya tuh garis bawahi. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kamu itu iri dengan apa yang diberikan Allah kepada temanmu, kepada orang lain tuh. Lirijali nasibum was'alullah min fadli. Tugasmu hanya minta saja. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Lah ini kan asik gitu ya. Nah, ini maksud saya. Ya, jadi ada satu ayat yang ya, Harus direnungi. kalau memang enggak bisa ya tanya tuh. WA saja kan kepada Ustadz gitu. Ustadz saya hari ini selesai juz 3. Di antara satu juznya apa Ustadz yang perlu saya renungkan? Oh, gitu. Iya toh? Direnungkan apa? Gitu. Atau kalau tidak bisa dicoba aja di Google. Ayat-ayat terpenting pada surat An-Nisa. Nanti kan ketemu, ditunjukkan. Oh ini tentang ini. Prof, artinya kalau kita mengkaji satu ayat itu harus ada panduannya, harus ada guru dan sebagainya. Tidak boleh memaknai Iya sendiri. tidak boleh dong. Bahasa Arab aja tidak ngerti ya memaknai sendiri. Artinya sekarang kan zamannya orang begitu, Bro. Ya tidak apa-apa toh. Mengartikan kemudian memaknai sendiri. Saya sendiri itu loh, saya sendiri. Maka tidak gampang sebagai mufassir. Pak Quraisy Shihab itu loh, tidak mau disebut mufassir. Masya Allah, padahal punya tafsir Sudah punya begitu. Al-Misbah tafsir itu dia orang penafsir termasuk tafsir baik di Asia. Tapi beliau tidak mau menyebut penafsir. Dia sebut mufahim. Memahami. Mufahim itu saya hanya membantu orang memahami. Wah itu maksudnya. Masya Allah. Luar biasa. Ya kan gitu ya. Belajar terjemah saja kayak menyebut tafsir. Tapi enggak, ya semangatnya bagus. Ya, cuma tinggal bicaranya jangan kemelindi gitu aja. Biasanya tahu terus ngomongnya sudah kemelindi. Ya mungkin ya khilaf mungkin maksudnya. Khilaf. Kan pernah juga viral, Prof. Ada menafsirkan Quran itu berdasarkan IQ-nya sendiri, kemauannya sendiri, kemudian ternyata menurut para ulama iku piye kok nggak menafsirkan Ya sakar BDW gitu. ya tinggal diarahkan. Kalau kita musuhin nanti kalau dia nggak semangat belajar tambah gimana? Iya toh? Sudah semangat, tinggal kita bantu. Kita kalau hanya ngolok-ngolok nggak baik. Ya. Kita ngolok-ngolok terus nggak memberi solusi. Jadi lebih baik kita telepon. Apa yang saya bantu mas? Masya Allah. Apa yang saya bantu mas? Itu. Nanti kalau ada kesulitan, saya ngerti Quran tafsirnya mas. Nanti saya bantu. Ditelepon gitu. Siapa tahu yang kita kritik itu nanti menjadi ulama besar karena kesungguhannya. Yang kita yang kritik ini tetap kayak gini karena nggak mau belajar. Itu. Ya, Masya Allah. Makanya di pembicaraannya Abu Musa al-Asy'ari itu antara lain pesannya ya. Satu, kerjakan sesuatu yang ikhlas. Ndak usah mikir apa kata orang.
Satu. Jadi kalau kamu punya kemampuan ya kerjakan aja. Apa kata orang itu biasa, biarkan aja, enggak apa-apa. Orang itu ada yang tipologinya itu mencaci. Tapi yang kedua, tundukkan dirimu kepada Quran, bukan engkau tundukkan Quran untuk kepentingan dirimu. Masya Wah, Nah, ini. iya, Karena banyak orang punya kepentingan loh dari Quran. wallahu a'lam. Ya, jadi kita tuh diri kita tuh ketika di hadapan Quran itu kita harus mengatakan saya harus tunduk ini. Jangan kemudian Quran ini bagaimana supaya tunduk kepada saya, supaya cocok dengan apa yang saya Inginkan. lihat. Masya Allah. Itu pesannya Oke. Abu Musa al-Asy'ari. Ya, saya kira begitu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wahai Allah, dengan barokah dan dengan cahaya rahmat ampunan Allah selama Ramadan ini, Allahumma farijal hammi, wahai Allah, hanya Engkaulah yang maha kuasa menghapus kesedihan, Amin. Amin. Ya Allah. pemberi jalan keluar atas semua kegelisahan, Amin. penerima doa orang-orang yang dalam kesulitan, Amin. maha pengasih, maha penyayang kepada semua manusia semasa hidup dan setelah kematian. Amin ya Allah. Irhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmati man siwak. Berikan kami kasih sayang-Mu sehingga kami tidak mengharap belas kasih dari siapapun selain dari-Mu. Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta taj'alul huzna as-sa'ba sahla. Amin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, melalui doa Nabi Yunus alaihi salam yang kami baca ini, Engkau pasti maha kuasa memberi jalan keluar atas masalah kami. Sebagaimana Engkau memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika harus dalam perut ikan dan harus keluar di tepi pantai. Maka berikan kami jalan keluar seperti Engkau memberikan jalan keluar kepada Nabi Yunus alaihi salam melalui doa yang dibaca oleh beliau dan kami baca pada pagi hari ini. Amin. Ya Allah. Wahai Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta idza syi'ta taj'alul huzna as-sa'ba sahla. Wahai Allah, Engkaulah yang menjadikan segalanya mudah. Jika Engkau berkehendak, semua yang sulit dan menyusahkan akan berubah menjadi mudah dan menyenangkan. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.